Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nusul Akbar dari kelas Embedded System 2020. Saya akan menjelaskan materi tentang sensor dan transducer. Adapun pembahasan yang akan saya bahas yaitu definisi dari sensor dan transducer, perbedaan sensor dan transducer, macam-macam sensor yang sering digunakan di bidang elektronik, macam-macam transducer, rangkaian sensor yang digunakan. Definisi sensor. Sensor adalah suatu peralatan yang berfungsi untuk mendeteksi gejala-gejala atau sinyal-sinyal yang berasal dari perubahan suatu energi seperti energi listrik, energi fisika, energi kimia, energi biologi, energi mekanik, dan sebagainya. Contoh, kamera sebagai sensor penglihatan, telinga sebagai sensor pendengaran, kulit sebagai sensor peraba, LDR (Light Dependent Resistance) sebagai sensor cahaya, dan lainnya. Sensor terbagi menjadi dua kategori, yaitu sensor analog. Sesuai dengan namanya, sensor analog terus-menerus memancarkan sinyal sebagai output dari pembacaannya. Sensor analog biasanya menghasilkan output yang terus-menerus melacak pembacaan dan dapat digunakan untuk memantau parameter secara langsung. Kedua adalah sensor digital. Sensor digital menghasilkan output listrik atau 1 second dan 0 second. Keluaran dari sebuah sensor digital biasanya berupa nilai binär dan dapat diproses langsung oleh pengontrol logika. Selain itu, sensor digital juga dapat mengirimkan secara langsung melalui jalur komunikasi data. Ini adalah salah satu keuntungan utama dari sensor digital. Definisi transducer adalah sebuah alat yang bila digerakkan oleh suatu energi di dalam sebuah sistem transmisi akan menyalurkan energi tersebut dalam bentuk yang sama atau dalam bentuk yang berlainan ke sistem transmisi berikutnya. Transmisi energi ini biasa berupa listrik, mekanik kimia, optik, radiasi, atau thermal panas. Dari sisi pola aktivitasnya, transducer dapat dibagi menjadi dua, yaitu transducer pasif, yaitu yang dapat bekerja bila mendapat energi tambahan dari luar. Transducer aktif yaitu yang bekerja tanpa tambahan energi dari luar, tetapi menggunakan energi yang akan diubah itu sendiri. Untuk jenis transducer pertama contohnya adalah termistor untuk mengubah energi panas menjadi energi listrik, yaitu tegangan listrik. Maka termistor harus dialiri arus listrik. Ketika hambatan termistor berubah karena pengaruh panas, maka tegangan listrik dari termistor juga berubah. Adapun contoh untuk transducer jenis yang kedua adalah termokopel. Ketika menerima panas, termokopel langsung menghasilkan tegangan listrik tanpa membutuhkan energi dari luar. Perbedaan sensor dan transducer. Sensor dirancang untuk mendeteksi perubahan fisik yang terjadi di sekitar. Sensor bertanggung jawab untuk mengubah transisi menjadi kuantitas yang tepat, sedangkan transducer bertindak untuk mengubah energi dari 4 bentuk tertentu ke bentuk lain. Perbedaan antara komponen. Sensor tidak memiliki komponen lain kecuali dirinya sendiri. Transducer memiliki 2 komponen, yaitu pengkondisian 1 dan sensor. Dari segi fungsi, sensor mendeteksi perubahan dan menghasilkan sinyal listrik yang sesuai. Transducer mereka bertanggung jawab untuk mengubah energi menjadi bentuk yang berbeda. Dari segi aplikasi, sensor magnetik, sensor akselerometer, sensor jarak, sensor cahaya, dan lain-lain adalah beberapa aplikasi dari sensor. Sedangkan transducer, termistor, termokopel, potensiometer, dan lain-lain adalah beberapa aplikasi dari transducer. Dari segi kompleksitas kinerja, performa sensor tidak terlalu rumit. Performa transducer lebih rumit karena dirancang untuk mengubah besaran fisik. Feedback. Sensor hanya mengukur kuantitas fisik dan tidak dapat memberikan input ke sistem yang diinginkan. Sedangkan transducer dapat mengkonversi antara segala bentuk energi. Mereka dapat digunakan untuk memberikan umpan balik ke sistem. Macam-macam sensor yang sering digunakan di bidang elektronik. Sensor cahaya adalah alat sensor sinar yang mengubah energi sinar langsung menjadi energi listrik. Sel solar silikon yang modern pada dasarnya adalah sambungan PN dengan lapisan P yang transparan. Jika ada cahaya pada lapisan transparan, akan menyebabkan gerakan elektron
antara bagian P dan N, jadi menghasilkan tegangan DC yang kecil sekitar 0,5 volt per sel pada sinar matahari penuh. Sensor suhu ada 4 jenis untuk sensor suhu yang biasa digunakan. Termokouple pada pokoknya terdiri dari sepasang penghantar yang berbeda disambung las dapur bersama satu sisi membentuk pot atau sambungan pengukuran yang ada ujung-ujung bebasnya untuk menghubung dengan sambungan referensi. Perbedaan suhu antara sambungan pengukuran dengan sambungan referensi harus muncul untuk alat ini sehingga berfungsi sebagai termokouple. Detektor suhu tahanan. Konsep utama dari yang mendasari pengukuran suhu dengan detektor tahanan resistan temperatur detektor adalah tahanan listrik dari logam yang bervariasi sebanding dengan suhu. Kesebandingan variasi ini adalah presisi yang dapat diulang lagi sehingga memungkinkan pengukuran suhu yang konsisten melalui pendeteksian tahanan. Bahkan yang sering digunakan RTD adalah platina karena kelinearan, stabilitas, dan reproduksibilitas. Termistor adalah resistor yang peka terhadap panas yang biasanya mempunyai koefisien suhu negatif karena suhu meningkat, tahanan menurun dan sebaliknya. Termistor sangat peka perubahan tahanan sebesar 5% per derajat Celcius, oleh karena itu mampu mendeteksi perubahan kecil di dalam suhu. Selanjutnya sensor suhu rangkaian terpadu. Sensor suhu ini menggunakan chip silikon untuk elemen yang merasakan sensor memiliki konfigurasi output, tegangan, dan arus. Meskipun terbatas dalam rentang suhu di bawah 200 derajat Celcius, tetapi menghasilkan output yang sangat linear di atas rentang kerja. Selanjutnya sensor tekanan. Prinsip kerja dari sensor tekanan ini adalah mengubah tegangan mekanisme menjadi sinyal listrik. Ukuran tegangan didasarkan pada prinsip bahwa tegangan penghantar perubahan dengan panjang dan luas penampan daya yang diberikan pada kawat menyebabkan kawat bengkok sehingga menyebabkan ukuran kawat berubah dan mengubah tahanannya. Macam-macam transducer. Transducer output, transducer temperatur, transducer sistem PLC, transducer pembangkit sendiri, transducer input. Dalam rangkaian apa saja sensor digunakan? Sensor biometrik. Sensor biometri adalah segala sensor yang terkait dengan identifikasi seseorang melalui segala parameter yang melekat di tubuh. Contohnya itu sensor sidik jari. Sensor listrik adalah sensor yang ditujukan untuk menghasilkan informasi tentang sistem kelistrikan. Sebagai contoh, sensor arus yang digunakan mengukur arus melalui suatu titik dalam rangkaian. Sensor gerak adalah sensor yang mendeteksi perubahan pergerakan fisik, contohnya PIR, Passive Infrared. Penggunaannya seperti untuk membuka pintu ketika seorang berada di depan pintu atau biasa disebut pintu otomatis. Sensor cahaya adalah skala sensor yang memberikan informasi mengenai karakteristik cahaya, contohnya umumnya yaitu fotoresistor atau biasa disebut LDR, Light Dependent Resistor, yang dapat mengukur intensitas cahaya secara relatif. Sensor lokasi adalah sensor yang dapat memberikan informasi lokasi secara geografis, sebagai contoh GPS receiver dapat memberikan informasi tentang letak tintan dan bujuk. Sensor mekanik adalah sensor yang berhubungan dengan pengukuran mekanisme dan alat-alat mekanis, sebagai contohnya itu sensor fleksi, force, timbang digital. Sensor lingkungan adalah sensor yang memberikan informasi berupa cuaca atau lingkungan kita, contohnya adalah sensor kelembapan udara dan sensor suhu. Sensor pemindaian sensor adalah yang bekerja atas dasar perpindaian RFID, reader, dan barcode reader adalah contohnya. Sensor jarak adalah sensor yang berguna untuk mengukur jarak suatu objek atau mendeteksi halangan di depan suatu pintu. Sensor suara adalah sensor yang berhubungan dengan suara, contohnya adalah mikrofon yang mengubah suara menjadi isyarat listrik. Terima kasih, itulah presentasi saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.